Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aitan nasa yusarruna fi dinihim. Kalau kamu sudah melihat orang sembunyi-sembunyi dalam ilmu agama, fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalatin, ketahuilah mereka sedang membuat sebuah kesesatan. Bagaimana hukum tarbiyah? Tarbiyah artinya apa? Usaha untuk mendidik seseorang. Pendidikan. Pembinaan. Bagaimana hukum tarbiyah? Di mana di dalam tarbiyah dibedakan antara ikhwan yang satu dengan ikhwan yang lainnya, dan disusun dalam bentuk liqa. Dan ada sistem kaderisasi, yang mana tujuan kaderisasi tersebut agar bisa dibina, untuk bisa membina lagi, dan bisa diutus, Masya Allah, diutus ya, untuk mengajarkan Islam lagi. Seperti contoh para sahabat yang diutus oleh Rasul. Masya Allah. Kalau dilihat kalimat-kalimatnya indah-indah, ditarbiyah agar dia berilmu. Setelah berilmu, dia mentarbiyah orang lain. Setelah berilmu, dia diutus untuk pergi berdakwah seperti Rasul mengutus. Itu kalimat. Itu kalimat. Seperti yang anak katakan tadi, Islam tidak melihat kalimat. Islam melihat hakikat sesuatu. Dan untuk kalimat-kalimat yang tadi ditanyakan, ana juga punya pengalaman berhadapan dengan kaum tarbiyah ini. Ternyata tarbiyah mereka ya nggak boleh nambah yang lain. Kalau 15 ya 15 aja. Jadi saya mentarbiyah hanya 15, nggak boleh masuk yang lain. Apakah Rasul punya syarat seperti itu ketika mentarbiyah umat? Yang hadir-hadirnya hanya boleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, hanya 10 orang. Yang lain nggak boleh hadir, nggak boleh hadir, nggak boleh hadir. Khusus tarbiyah untuk mereka saja. Ada? Ada nggak? Nggak ada. Berarti tarbiyah dengan pola mereka tak sesuai dengan tarbiyah Rasul. Rasul berbicara di masjid, siapapun yang hadir dengarkan. Dan siapapun yang mendengarkan sampaikan kepada yang tidak hadir. Tidak ada batasan-batasan jumlah. Rasul di masjid, yang ada waktu datang ke masjid, mendengarkan tarbiyah Rasul di masjid. Setelah mendengar dari Rasul, kata Rasul, liyuballigha syahidu minkumul ghaibah. Yang hadir dari kalian sampaikan kepada yang tidak hadir. Wahai saudaraku kaum tarbiyah tadi, di mana letak pembatasan-pembatasan itu? Yang Anda katakan dibedakan antara satu ikhwan dan ikhwan lainnya. Di mana letaknya? Rasul tidak membedakan. Ini Abu Bakar dan ini orang yang Ansor, dan ini orang yang budak, dan ini orang yang tidak dibeda-bedakan. Rasul kajiannya terbuka untuk umum. Rasul dakwahnya terbuka untuk siapapun yang mau hadir. Namun di kaum tarbiyah yang tadi ditanyakan, dibatas-batasi jumlah orangnya. Bahkan ketika saya murabbi, tukang tarbiyah, dan mereka mutarabbi, yang sedang ditarbiyah, itu istilah yang mereka pakai. Ketika mutarabbi akan pindah murabbi, pakai surat. Anda mau pindah kota? Ya, di situ ada murabbi. Anda pergi ke dia ya. Saya kirim surat ke murabbi itu bahwa ini mutarabbi dari tempat saya mau bergabung dengan tarbiyah di tempat Anda. Khusus mutarabbi yang saya minta. Pakai surat. Ada Islam kayak gitu? Dari mana? Coba lihat. Nggak ada yang seperti itu Islam diajarkan Rasul.
Cara seperti itu nggak ada diajarkan Rasul. Diutus, betul Rasul mengutus, tapi tidak seperti yang tadi. Diutus Mus'ab bin Umair ke kota Madinah. Dari Mekah diutus ke kota Madinah. Rasul belum hijrah ini. Dilihat para sahabat yang mahir dalam ilmu, mahir dalam syariat, mengerti yang diajarkan Rasul, pandai berdakwah, dikirim ke kota Madinah sendiri untuk mendakwahi semua orang yang ada di Madinah. Diutus Mu'adz bin Jabal, satu orang ke Yaman. Diutus Abu Musa al-Asy'ari juga. Diutus Abdullah bin Mas'ud. Tapi begitu diutus satu orang yang betul-betul berilmu, mengajarkan semua yang mau belajar ilmu agama, mendakwahi orang-orang yang ingin mereka dakwahi, nggak pakai batasan-batasan. Kalau sudah hadir semuanya, kunci pintu, nggak boleh yang lain masuk. Ini namanya sembunyi-sembunyi dalam ilmu agama. Kalau agama Anda benar, Anda akan berani mengucapkannya dimanapun, siapapun yang dengar. Itu agama yang benar. Tapi kalau ditutup-tutup, yang boleh dengar hanya orang-orang ini, yang lain nggak boleh dengar, itu namanya sembunyi-sembunyi dalam agama. Dan kalau sudah sembunyi-sembunyi dalam mengajarkan agama, katakan dalam mentarbiyah sudah sembunyi-sembunyi, ini indikasi kesalahan. Rasul tidak pernah sembunyi-sembunyi dalam cara yang seperti ini. Berkata Umar bin Abdul Aziz, khalifah kaum muslimin yang sangat masyhur, idza ra'aitan nasa yusarruna fi dinihim. Kalau kamu sudah melihat orang sembunyi-sembunyi dalam ilmu agama, fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalatin, ketahuilah mereka sedang membuat sebuah kesesatan. Ini Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kalau orang sudah bicara agama sembunyi-sembunyi, itu tanda mereka di atas kesesatan. Ada orang mau ngebom, ngobongnya di Masjid Polda. Paham enggak maksud anak? Agamanya agama ingin membom gitu loh. Namun dia suarakan pada khutbah Jumat. Ada nggak? Ada berani nggak? Artinya apa? Dia nggak akan berani mengucapkan itu kecuali di orang-orang khusus, orang-orang yang bisa simpan rahasia, orang-orang yang bisa nggak nyebarkan, sudah didoktrin untuk tidak boleh menyebarkan kepada orang lain. Sesat. Kalau dia kebenaran, mau diucapkan di masjid ini, mau diucapkan di kantor polisi, mau diucapkan di masjid Polda, sama. Karena kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran itu bagaikan matahari di siang hari. Semua orang menyaksikan dan semua orang tahu itu kebenaran. Gak perlu disembunyikan. Rasul berbicara kebenaran kepada Abu Bakar. Rasul bicara kebenaran kepada Abu Jahal. Abu Bakar orang yang sangat mencintai beliau, Abu Jahal orang yang sangat benci kepada beliau. Namun pembicaraan Rasul kepada Abu Bakar dan Abu Jahal sama. Rasul berdakwah kepada para sahabat, yang kumpul para sahabat. Rasul berdakwah di atas bukit Sofa, yang kumpul orang Quraisy. Sama. Apa yang dikatakan Rasul kepada para sahabat, itu yang Rasul katakan kepada orang Quraisy. Ucapkan la ilaha illallah, bertauhid, esakan Allah, tinggalkan seluruh yang kalian ibadati, tinggalkan yang biasa diibadati oleh ayah-ayah kalian. Apa yang Rasul ucapkan kepada Abu Bakar dan yang lainnya dari para sahabat, itu yang Rasulullah ucapkan kepada Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, dedengkot-dedengkot Quraisy, penduduk-penduduk neraka. Sama. Apa yang Nabi Musa sampaikan kepada Bani Israel, itu yang Nabi Musa sampaikan kepada Fir'aun. Namun ketika apa yang Anda katakan tak boleh didengar oleh pasukan keamanan, berarti Anda sudah sembunyi-sembunyi urusan agama. Kalau sudah sembunyi-sembunyi, kata Umar bin Abdul Aziz, ketahuilah mereka sedang mendirikan kesesatan atau di atas kesesatan. Kalau itu benar ya akhi, sampaikan apa adanya. Nggak perlu harus ada orang-orang khusus yang boleh dengar, yang lain tidak boleh dengar. Karena kebenaran itu bagaikan matahari di siang bolong.
Dia bisa dilihat oleh siapa saja, dilihat oleh rakyat, dilihat oleh pemimpin, dilihat oleh orang kaya, dilihat oleh orang miskin. Sama, dilihat oleh orang kota, dilihat oleh orang desa, tua, muda, sama. Itulah kebenaran. Al-haqqu min rabbik, kebenaran datang dari Rabbmu. Apa yang datang dari Rabbmu tidak perlu untuk disembunyikan. Karena Allah mendatangkan kebenaran untuk semua manusia. Yang berani mengatakan halal di Masjid Raudhul Jannah dan berani mengatakan halal di masjid yang lain, itulah orang yang benar. Yang berani mengatakan haram di sini, mengatakan haram di tempat yang lain, itulah orang yang benar. Salah satu ciri orang yang benar, tak bergeming. Halal ya halal, haram ya haram, kepada siapapun dan dimanapun.